Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita belajar bahasa Arab bersanad. Kenapa bersanad? Karena kita memakai kitab Ajurumiyah pada kali ini, dan mudah-mudahan kedepannya istiqomah terus memakai kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sebenarnya kitab bahasa Arab itu banyak. Ya, ini baru 2 saja yang kita pakai ini, belum yang kitab-kitab yang lainnya. Belum nahwu, shorof, balaghah dan sebagainya. Tapi ini adalah ilmu dasar, maka kita belajarnya memang dari nol. Ini ilmu-ilmu dasar tentang fiil, fa'il, maf'ul, isim, fiil, huruf, itu ilmu yang sangat dasar. Jadi maksudnya dasar ini seperti kita belajar bahasa Indonesia. Bapak Ibu pasti bisa bahasa Indonesia, karena yang Indonesia pasti ngomong bahasa Indonesia. Ada kata kerja, ada kata benda, ada kata sambung. Jadi kalau kita merasa sulit belajar bahasa Arab, berarti kita belum bisa menganalogikan, menyambungkan. Dan teorinya kita harus praktek memang. Jadi kalau teori saja di YouTube banyak, demi Allah di YouTube banyak sekali itu. Bapak Ibu mau belajar apa? Cuman ya hanya menyimak di YouTube itu. Saya ingin di Darul Hidayah ini Bapak Ibu banyak prakteknya. Mungkin saya hanya bagian mengoreksi, memberikan arahan, menunjukkan. Jadi itu pengalaman saya dulu di Gontor. Di Gontor itu lebih banyak praktek. Ya, teori itu di kelas paling hanya berapa pelajaran, belajar bahasa Arab, belajar apalagi muhadasah, belajar bacaan sholat dan sebagainya. Tetapi yang paling banyak itu santri 24 jam ngomong bahasa Arab. Ya, begitu pun Bapak Ibu ya nggak perlu 24 jam juga. Paling nggak di grup itu Bapak Ibu aktif ya, atau mungkin japri ke saya dengan bahasa Arab, atau mungkin di rumah ada teman-teman yang bisa diajak ngobrol bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab itu ilmu praktek ya. Sama dengan ilmu renang Bapak Ibu. Ilmu renang itu kalau teori renang banyak sekali. Yang penting Bapak Ibu nyebur ke kali itu atau ke kolam renang gitu. Nah, nanti teorinya menyusul nanti. Oh, misalkan ini tenggelam, bagaimana caranya? Begitu dengan bahasa Arab. Yang penting ngomong dulu bahasa Arab. Mau salah nggak salah itu saya lihat banyak yang nggak aktif di grup karena memang takut salah. Justru kalau saya menilai yang salah itu yang dapat nilai. Jadi sama dengan ilmu renang. Renang itu tenggelam nggak apa-apa di awal-awal, yang penting ada bimbingannya, ada yang tahu oh ini salah. Baik, sekarang kita praktek membaca dulu. Kita belajar fokus pada fa'il dan maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya atau naibul fa'il. Fokus ini saja. Teori satu ini sajalah, tapi Bapak Ibu tahu mempraktekannya nanti bagaimana bacaan sholatnya, ketika kita sholat apa yang kita pakai, mana fa'ilnya. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian di akhir itu ada kalimat la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Muslimin itu kan bacaan sholat itu sudah sangat komplit itu. Bapak Ibu bisa menganalisa dari sisi bahasanya itu. Mana fiil, mana isim, mana huruf. Baik, kita buka tentang fa'il. Silakan dibuka. Siapa yang mau baca terlebih dahulu tentang fa'il, silakan. Baik, saya Pak Ustaz. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fa'il. Fa'il adalah isim yang dirafakkan, yang disebut sebelum fa'il itu fi'ilnya. Dan fa'il itu ada 2 bagian, yaitu fa'il isim zohir dan fa'il isim domir. Maka fa'il isim zohir itu seperti contoh. Qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani wa qama zaiduna. Coba latihan menerjemahkan Ibu, langsung terjemahkan itu. Koma Zaidun apa artinya supaya teman-teman yang lain bisa memaknai itu apa artinya, apalagi yang pemula silakan. Koma Zaidun artinya apa? Zaid berdiri dan Zaid sudah berdiri. Wa yaqumu Zaidun dan Zaid sedang berdiri atau sedang berdiri, akan berdiri sama aja. Sedang atau akan itu
Yakumu. Wa yaqumu Zaidun, Zaid dan Zaid sedang berdiri. Sedang berdiri. Wa qama Zaidani, dan dua Zaid berdiri. Ya. Jadi orang wa yaqumu Zaidani dan dua orang Zaid sedang berdiri. Wa qama Zaiduna, dua orang lebih, tiga sedang berdiri. Wa yaqumu Zaiduna, dan itu jamak ya, lebih dari 3 orang sedang berdiri. Wa qamar rijalu, dan laki-laki berdiri. Wa yaqumur rijalu, dan laki-laki sedang berdiri. Wa qamat Hindun, dan Hindun berdiri. Sudah berdiri ya. Hindun itu nama perempuan ya. Ya. Hindun sudah berdiri. Ya. Dan Hindun sudah berdiri. Wa qamat al-Hindu. Hindun sedang berdiri. Sama itu, komat itu sudah berdiri, cuma alif lam saja itu nggak masalah. Nah, untuk itu ya, untuk apa? Muannas, ya. Nakirah. Wa qamat al-Hindani, berarti dua perempuan, maksudnya Hindun ya. Ada dua Hindun, ada dua orang yang namanya Hindun ya, maksudnya seperti itu. Kan ada dua orang misalkan kembar namanya, dua orang ya, perempuan Hindun sedang berdiri, sudah berdiri. Sudah berdiri. Ada dua orang Hindun sedang berdiri. Wa taqumul Hindani, dan Hindun lebih dari 3 sedang berdiri. Wa qamat Hindatu. Tunggu, yang watakumul Hindani itu masih tetap dua orang Hindun, dua orang ya, itu masih dua orang itu. Watakumul Hindani, dua orang Hindun sedang berdiri. Wa qamat al-Hindatu, dan dua orang Hindun. Nah, Hindat itu jamaknya, misalkan ada 3 perempuan, kebetulan namanya sama semuanya Hindun, maka mereka semuanya Hindat. Jadi misalkan muslimun, muslimat ya. Baik. 3 Hindun jamak sedang berdiri. Wattaqumul Hindatu, itu juga sama. Iya, itu sudah jamak itu. Jamak dari Hindun, lebih dari 3 sedang berdiri. Wa qamat Hunudu. Ya, sama juga itu. Dan 3 Hindun sedang berdiri. Wa taqumul hunudu. Itu komat itu sudah. Komat itu kalau madi itu sudah berdiri, koma. Kode komatis sholat. Wa taqumu, wa qamat. Wa qamat hunudu, dan 3 atau jamak ini enggak Pak Ustaz? Jamak 3 atau lebih. Ya, 3 atau lebih. 3 atau lebih Hindun sudah berdiri. Wa taqumul hunudu, dan jamak dari Hindun 3 atau lebih sudah berdiri. Wa qama akhuka, dan saudaramu laki-laki berdiri. Wa yaqumu akhuka, dan saudara laki-laki sedang berdiri. Wa qama gulami. Gulamun itu apa ya? Lupa. Anak laki-laki. Dan anak laki-laki, kalau mi itu menunjukkan ke anak atau gimana? Ya, saya, anak laki-laki saya. Dan anak laki-laki saya berdiri. Wa yaqumu gulami, dan dua anak laki-laki berdiri. Seperti itu Pak Ustaz. Iya, sedikit lagi di yang 12 itu dibaca. Dan fa'il isim dhamir itu ada 12, yaitu darabtu wa darabana. Terjemahkan langsung. Darabtu, saya memukul. Saya sudah memukul. Sudah. Saya sudah memukul. Wa darabna, kami sudah memukul, dan kami sudah memukul. Wa darabta, dan
saya juga kamu ya, dan kamu laki-laki sudah memukul. Wa darabti, dan kamu perempuan sudah memukul. Wa darabtuma, dan kami sekalian. Darabtuma itu kalian berdua. Oh, dan kalian berdua sudah memukul. Wa darabtum, dan kalian sudah memukul. Wa darabtunna, dan kalian perempuan sudah memukul. Wa daraba, dan pukullah. Daraba itu dia sudah memukul. Oh, sama. Dia sudah memukul. Wa daraba, dan dia perempuan. Dia perempuan sudah memukul. Wa daraba, dan ini jamak nggak Pak Ustadz? Dua laki-laki. Oh, dan dua laki-laki sudah memukul. Wa darabu, dan tiga laki-laki sudah memukul. Wa darabna, dan apa itu Pak Ustadz? Itu mereka perempuan sudah memukul. Wa darabna, dan mereka perempuan sedang memukul. Ya, baik, cukup dulu saya jelaskan dulu ya. Yang paling penting praktek ini. Kalau teori bisa diklik di Google, ketik file itu keluar semuanya di Google itu atau di YouTube. Tapi saya ingin Bapak Ibu semua praktek ini, membuat file atau subjek. File itu pelakunya, koma Zaidun. Koma Zaidun itu berarti si Zaid pelakunya, Zaid yang berdiri. Nah, berbeda dengan kalau tapi ini belum kita bahas ya, nanti untuk pemula agak bingung. Kalau naibul fa'il itu nanti tidak ada Zaidnya. Misalkan duriba Zaidun, Zaid dipukul. Beda ada. Memukul dengan dipukul itu beda. Maka kalau Bapak Ibu yang belum bisa belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia dulu. Memukul berarti saya memukul, saya orangnya. Tapi kalau saya dipukul, saya menjadi objek, saya dipukul. Nah, itulah yang disebut dengan duriba. Nah, untuk pemula coba fokus pada fa'il dulu. Semua membuat praktek kalimat bahasa Arab, buat satu baris, di situ ada fa'il. Cari dalam bacaan sholat. Ya, bacaan sholat banyak sekali tuh. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya misalkan, atau mungkin dalam Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, cari di situ. Kalau nggak paham nanti tanya saya. Jadi kita praktek langsung, tidak harus di Zoom ya, boleh nanti di WA atau di grup itu yang sudah masuk grup khusus laki-laki dan perempuan. Kalau belum dapat coba hubungi admin, saya belum dapat grup khusus laki-laki, minta sama admin. Karena grup yang dibuka itu hanya yang laki-laki atau perempuan. Kalau digabung belum kita buka, karena nanti banyak yang japri-japri, yang iseng dan sebagainya. Baik, siapa yang mau praktek lewat Zoom, mau memberikan contoh atau lewat WA langsung boleh, silakan. Yang mau lewat Zoom siapa? Contoh, itu kan di dalam panduan itu kan koma Zaidun. Coba cari kalimat selain koma, coba. Ya, silakan. Zahaba Muhammadun. Pinter, 100 Ibu. Zahaba Muhammadun. Tambah kalimat lagi kemana? Muhammad kemana? Muhammadun yadhabu ilal madrasati. Benar itu. Yadhabu ilal madrasati. Muhammad pergi ke sekolah. Nanti Ibu ketik di WA itu ya. Kalau belum dapat grup perempuan minta admin. Pak admin tolong masukkan grup perempuan supaya Ibu gabung dengan perempuan di situ. Sekarang nggak apa-apa lewat Zoom. Dalam bacaan sholat coba siapa yang bisa dalam bacaan sholat? Contoh dari saya dulu ya. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar. Berarti Allah fa'ilnya, Allah pelakunya. Yang mendengar itu Allah, bukan kita. Jadi Allah mendengar bacaan hamdalah kita, bacaan tahmid kita. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kita selama ini ngomong kepada Allah sami Allahu liman hamidah tapi sambil ngantuk. Kan nggak boleh itu. Sholat sambil ngantuk nggak boleh. Maka bacaan sholat itu kalau mau khusyuk ya harus paham, harus belajar bahasa Arab. Di bahasa Arab itu banyak gunanya untuk sholat khusyuk, untuk belajar tajwid, belajar apa lagi, belajar hadis. Ya. Silakan siapa lagi yang mau contoh yang lain? Qad qamatis shalah. Iya, qad qamatis shalah.
Berarti yang sudah berdiri itu sholat ya? Nggak apa-apa. Ya sholat sudah berdiri. Semuanya sudah didirikan, sudah di apa nama? Ya boleh juga sih, nggak apa-apa. Berarti sholat itu sebagai pelaku ya. Karena memang iqamat sholat, mendirikan sholat. Ya. Perintah wa aqimus sholah wa atuz zakah. Sholat itu harus didirikan. Ya. Baik, yang lainnya? Yang lainnya silakan. Fatimah tarji'u ilal madrasah. Iya, 100 ya. Fatimah tarji'u ilal madrasah. Fatimah pulang ke sekolah. Saya rasa contoh masing-masing banyak ini. Mau di WA, saya tunggu di WA ya. Yang belum dapat, saya ketik nomornya ya. 0887. Coba ketik yang belum dapat grup praktek. Saya ingin satu orang membuat 5 contoh lah. Kalau satu itu anak TK. Bapak Ibu sudah dewasa semuanya, satu orang 5 contoh. 0887. Nomor yang saya pegang saat ini yang ini, supaya seragam ya, karena Bapak Ibu karena banyak grupnya, banyak juga nomor WA-nya, cukup fokus satu grup saja, satu nomor WA saja adminnya. Itu nomornya 0887 0444 066 ya, terbalik ya. Saya ulangi 0887 0444 kemudian 066 ya, yang di bawah itu, terbalik yang atas. Itu hampir mirip. Itu nomor, insya Allah nomor paling cantik sedunia. 0887 0444 066 di WA ke situ. Saya belum dapat grup laki-laki. Kalau laki-laki saya belum dapat grup perempuan, supaya nanti gabung dengan laki-laki dan perempuan. Baik, kita lanjutkan di WA. Istiqomah terus. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Baik, afwan Bapak Ibu semuanya, Ibu Elis, Bapak Sakif, Ibu Nita semuanya. Baik, barakallah. Amin. Assalamualaikum. Izin keluar ya Pak Ustaz. Baik, sama-sama Bapak Ibu semuanya.